Sampai ke sana niatnya kabul, jalan terus, orang turun daripada hotel hendak ke masjidnya turun juga, singgah ke hotel, singgah ke toko belanjaan, bulik kena hibah kantungan. Begitu bulik daripada hendak bulikan ke Indonesia, kenapa 3 koper, bercucu tasnya, bercucu tas, nah itu sejahtera kan tas bila berangkat umrani sejahtera. Nah asalnya sebuah tas buliknya 3, nah itu sejahteranya. Kenapa? Alhamdulillah kenapa? Di sana guru sedekah lah. Duit yang kita belanjakan itu adalah nilai sedekah. Jadi mata-mata nilai sedekah sedih banyak belanja sedih. Kulitnya lucu sedih membawa. Bayarnya lumayan ya kalau ini. Nah, sebab itu setiap jemaah cuma 30 kilogram. Satu orang jemaah cuma 30 kilogram. Itu pun sama zam-zam. Cuma jar sementara ini ulun memang nih mulai nang puasa tadi itu jam-jam kada dapat dari anukan, jadi lampunya kada dapat lah bisa pian, jadi bila pian ke masjid bawa botol aqua masukakan kena puntal kena dilakban buat dalam tas wajah, atau pian ada botol anu manukan 5 liter lah untuk awahnya pian menjamah ulun tadi bunyinya 5 liter awal juga. Kamu yang kada dapat dekat artinya pian siapa dulu, nah siapa dulu pian yang kada dapat, kamu dapat tambah lagi pulang. Nah atau kena pian berjalanan sini kena gimana, cuma nang tadi kan biasanya buyalah itu nang asalnya dari sumur Zam-Zam kan sumur nang aslinya bahari itu para ya Patawapang itu bahari tahun 2000 masih kawa masuk ke dalam nang tempat nang sumurnya tuh bahari. Wah ini kan kalau dialirakan itu persis di belakang Maulid Nabi kan itu sumurnya. Nah di Maulid Nabi situ, nah di situ andakannya di kanunya. Nah cuma yang tadi bulan puasa tadi itu tutup. Cuma tahu mau ini pulang lah, udah nih buka pulang juga. Jadi kau pian langsung jadi dari sumur dialirakan, dikumpulkan ada sumur sejualah karena di sana. Nah di sana pian langsung bisa mengambil baju jam-jam dan bukan ini nah. Jadi kau pian mengambil nggak boleh 5 liter tawakal Allah bawa aja ke Indonesia. Nah bedanya mengambil jam-jam tuh you know. Itulah bisanya kau aja. Nah, atau bila ada kawa bisa apa tadi lah. Jadi ada aqua halus lah kena ambil lakban buat dalam tas buat awajib kan. Ulun tadi kan juga apa cuma beberapa betul juga kada dapat bagian sebab dari pihak penerbangan kada dapat. Sementara karena dapat di Jeddah itu kada ada tempat membuat Zam-Zam sebab ini Jeddahnya itu di terminal baru ya. Terminal baru. Kalau di terminal haji ada spesial tempatnya masukkan jam-jam. Kalau di terminal baru tidak ada tempat memasukkan jam-jam. Jadi supaya pian tahu dulu ya kalau supaya tahu. Jadi kalau pian kena bila membawa belakang masjid atau membawa kena bawa sebutun buat apalagi pulang pian bawa tawa pulangnya beberapa benar pian. Nggih. Nah, mun ada orang mati nih makan jam-jam itu bila kau hidup. Iya. Lanjut. Syarat umrah 5 perkara. Artinya syarat Bapak Ibu apabila tertinggal syarat ada sah umrah kita. Ingatlah. Syarat lah definisi syarat apabila tertinggal syarat tidak sah umrah kita. Ulun nak buat izin lah bila manasik jadi ulun supaya jemaahnya apa pina bagairah mengingatkan menghafal ini ulun berikan tawaran kena julun supaya bukan pian hafal ini julun. Jadi kena selama pian di sana kena selama pian di perjalanan kena lah pian takuni kena siapa yang kau menjawab pian berikan hadiah kena. Wah itu hadiahnya umrah ambil di Makkah toh. Atau menukar kurma apa. Nah siapa yang kau umpamanya diberikan kan ada berapakah syarat umrah? Nah, efek kita dapat angkat tangan jelah nah sebutkan 2 nah dapat pian beri hadiah kena. Nah jadinya cakal mah hafal
Itu biasalah nyatakanlah supaya di jalan ini kadang karasaan sampai kadang karasaan. Jadi jalan apa sambil hiburan. Nah, jadi jemaah tuh kadang umut-umut aja, ada pindah sedih, ini sepeda digana pindah sedih. Kenapa bini terpisah? Pindah sedih kenapa? Sambil di jalan ada hiburannya, ya. Jadi takoni kena tukarakan untaka, kena unta nagagana setengah gana loh. Nyaman kadang kali minumnya ada mempan lagi. Oh unta tukarakan atau mainan apakah? Jadi ada motivasi anak menghafal. Nah, jadi apa? Jalan manasik apa? Apakah definisi syarat umrah? Apa definisinya? Bila tertinggal syarat kada sah umrahnya. Nah, ya dapat hadiah ambil kunci. Nah, ada hadiah TV. Nah, ambil di pasar bawa 2 juta. Kolombia. Tuh, jadi ada gairah dah. Jadi di perjalanan itu kan ada kerasaan sampai di tempat tujuh ya kalau. Nah, itu ini yang mau nemu buat nang bon gate. Kalau Jepang legend lah, kalau Jepang legend tuh kan. Sedikit anuang ada pantiran. Jadi banukan dari ungut lah jemaah di gurunya jangan lah. Jadi ada juga nang pena hiburannya kan. Jadi jemaah tuh kada bosan-bosannya. Tuh. Ini sidin game juga. Buat sidin kan. Berbagi ilmu ya kalau biarlah. Jadi syarat umrah 5 tadi bila tertinggal kada sah umrahnya. Yang pertama bagi ibu adalah syaratnya Islam. Itu syarat. Nah, bila tertinggal bila kada Islam kada wajib. Nah, maka itu bagi bagus malah sebelum berangkat nih kita dapat baca istighfar, syahadat, gimana? Maklum kita kan bisa bagi ibu kata-kata yang mengulah kita murtad. Ya. Kata-kata kita nih bisa umpamanya meremehkan syariat itu membawa kepada murtad dalam kitab Tuhfatul Raghibin. Nah, itu banyak meremehkan syariat. Ngaji apa di sana aja? Fikih ya, bentuk kulit masih aja. No. Itu napa murtad? Wajibnya bahasa hadis bahasa. Apalagi meremehkan ulama, menghina lawan sahabat Nabi, bukan Syiah. Syiah itu kan apa? Menghina lawan sahabat Nabi, murtad. Nah, jadi bila murtad keluar Islam, maka apa? Ada sah umrahnya. Islam yang pertama, yang kedua syaratnya umrah berakal. Orangnya akalnya waras. Bila orangnya kada berakal, kena gigilaan orangnya. Nah ini bisa lah guru orang tuh bisa kena lupa-lupaan di sana. Nah, bungul-bungul pintar, banyak bungulnya pada pintar. Bisa bagi ibu lah. Begitu sampai di sana kan dicebut Allah akalnya. Kenapa? Nah ini banyak masalah. Ada jurupian lah. Ini menolong. Begitu sampai di Makkah orang jemaah haji pian. Orang tulakan haji pian. Sidin apa? Ambil pasir. Betakar pasir sidin. Ayo ya sidin nah siapa anak melakukan badas sidin. Apakah tahu misalnya apakah tahu juga? No sidin. Ya nak nih linglong. Ada lagi kan dulu waktu ulama membuat haji pian. Begitu hendak berangkat mulai Jeddah hendak ke Makkah. Begitu hendak berangkat turun sidin buka sidin tadi. Tutupnya oleh Arab, ada kalau lagi mencari kami amanah. Cuma alhamdulillah 2 hari di antara orang tauhid awak. Saya nafas sidin begitu sampai pian sidin apa? Sidin kan pina kada pina takutan ya sidin. Aku guru aja. Lamun ditutani kada takutan terpisah aja. Awak je makan guru aja. Ya jone gan nek tambah nok sedikit ada gangguan nek. Oh, nah apa dicari tadi pian sidin? Apa dicari pina turun tadi? Namanya toko takut sidin. Kemudian nah, ini apa menjadi istighfar ya. Nah, itu bisa nak itulah. Ada nang kena lenglong tadi. Jadi alhamdulillah cuman nang banyak pen itu pada ketika mau jemaah haji pian. Ulun masalah kan mau jemaah haji ini beberapa tahun tuh alhamdulillah. Jadi banyak nang dilihat. Nah, nang ganjil-ganjil. Nang punya nang sakamar ulun nang kena lenglong juga sadang. Jadi maka itulah kita berangkat ke Makkah itu kalau umrah masih mending. Kalau hajian pian, kalau kita di sini sabar sakarung, lamun hajian tuh 20 karung bisa membawa. Sabarnya. Umrah ini 5 karung aja. Ya makan apa? Sebab ini kita kan keadaan di sana beda. Apalagi ini kan ini kena panas nih. Yang terakhir tadi sampai 42 derajat panasnya.
Oh, panas ini. Kalau kita di sini kan berapa kan ini kan 25, 30 kan. Ini tadi 47 derajat. Kalau haji ulun nang banyak nang masalah semalam pian 2015 itu sampai 55 derajat. Panas pian. Banyak nang marab saner bae. Pokoknya pian ambulan pian halat 5 menit tiung siup mati. Itu. Jadi Pak banyak-banyak sabar. Nah, jadi Bapak Ibu maka itu tadi ulun pasang sebelum berangkat ini banyak-banyak baca istighfar minta ampun. Mudah-mudahan dengan minta ampun kepada Allah apa-apa nang kada bagus itu nampak ditinggal di sini aja. Tinggal di sini aja apa nang kada bagus, akhlak, kelakuan nang kada bagus tinggal di kampung halaman. Jangan dibawa ke Makkah. Ya tadi dengan minta ampun. Itu yang kedua syaratnya umrah adalah berakal. Yang ketiga adalah syaratnya balik sampai umur. Nah, balik. Temusannya balik nolak. Bisa mau balik. Balik itu sampai umur lah. Sampai umur. Biasanya kalau lalakian biasanya mimpi. Nah, mimpi kalau bibinian haid. Oh, kada haid bang kayak bagur bibinian. Bila sudah lebih daripada 15 tahun, bila 15 tahun orang tuh sudah balik. Bibinian tuh lah. Kalau lalakian bisa mimpi atau suaranya berubah. Lalakian rasanya halus suaranya. Iya datang mana tadi? Oh jarang. Wah ini dia nongol di mana? Oh ya. Itu balik sudah. Nah, ini suaranya garau. Nah itu balik. Atau suaranya kada garau sudah pernah mimpi. Mimpi apa? Mimpi naik Minang, begitu bangun ada Pulau Kalimantan. Yuk, makanya kameran apa? Baliklah. Nah, itu balik. Bilanya belum balik, itu apa? Belum sah lagi. Dapat arangannya umrah tuh, sunat. Yang keempat, Bapak Ibu syaratnya merdeka. Orang ini kada jadi abid. Nah kalau kita di Indonesia ini kada ada abid, kada merdeka bertahan sudah bisa. Yang kelima mengetahui perbuatan umrah. Orang yang berangkat umrah itu wajib tahu apa itu kelakuan atau gawean orang nang umrah. Wajib tahu. Bila inya kada tahu, kada belajar artinya maka kada sah umrahnya. Ada kian nang tulak umrah. Yang tadi ada tamu tadi kan lah. Jadi guru jar, wajiblah guru belajar, guru jangan manasik, guru jangan anak umrah nih. Wajib guru jar, kira kan wajib guru aja. Lamunya kada belajar jalur apa nang gawe di sana? Dikira perjalanannya guru aja. Jadi kita tahu umrah sih, Jadi kan setiap amalan bila kada ada ilmunya, maka amalannya itu ditolak oleh Allah. Oh, kayak itulah guru aja. Nah, maka pernah berangkat umrah sih, kada tahu kalau bermanasik. Kira perjalanan orang janganlah. Nah, jadi wajib belajar. Nah, karena inilah tadi yang diundang tas ini dengan untuk belajar manasik ibadah umrah. Nah, jadi 5 macam lah. Ingat syarat umrah 5. Kalau kita konsiderin kita 5 kah? Kalau bahagia, tapi dia betul lagi nak. Dah 5. Segar bunyinya nah. Hanya baru. Kemudian Bapak Ibu rukun umrah 5 perkara. Rukun ada 5. Nah, rukunnya jadi tak siap. Nah, bila rukunnya hancur juga amal ibadahnya. Nah, apabila tertinggal rukun Bapak Ibu, maka tidak sah juga umrahnya. Ingat Bapak Ibu lah. Bila tertinggal rukun umrah, maka kada sah umrahnya. Apa rukun umrah? Ada 5. Nah, lah 5 rukun umrah. Yang pertama rukun umrah adalah ihram. Di mana ihram itu? Di tempat miqat. Ihram ini Bapak Ibu maksudnya itulah niat berumrah dari tempat miqat. Kalau mulai Madinah itu mulai tempat miqatnya
mulai niatnya itu di Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Tuh, ihram berniat umrah di tempat miqat. Kalau di Madinah Bir Ali, kalau di Mekah ada keterangannya. Kalau di mana bisa di Tan'im. Tan'im ini ya Masjid Aisyah. Saudara, di mana mami mikat ya? Kita ke mana mami mikat? Kita ke Masjid Aisyah. Ada Tan'im aja ya. Bakal karasan sih din. Ada Aisyah keparak ya. Ada Tan'im ya. Bakal karasan. Padahal sama aja dua itu. Sama Masjid Aisyah lawan Tan'im sama. Ya, memang kalau pintar orang kita ada orang Arabnya bungul, orang kita bungul juga. Belanja bakal karasan. Jalan Arab, jalan kita berapa aja? Jalan Arab Hamas tas aja. Jadi orang kita Hamsat Riyal aja. Lah, jalan Arab bungul juga. Jalan Arab Hamas tas ya. Lah, Hamsat Asyara. Kalau bungul. Jalan Arab lah. Ada, inilah kada sama Hamsata Asyara lawan Hamsata sama 15 juga. Akhirnya kada jadi belanja, bungul yang beli bungul. Ya kada tahu tadi sama umum. Hamsata Asyara kan orang bahasa kita, Arab nang biasa nih. Arabnya Hamastas. Ya kan di singkatnya Hamastas. Tiap hal ya lah. Minin jit, jarang lah. Kalau orang kita lah min aina jita. Arab nang bahasa kita, Arab nang kita nang bahasa nang kitab benaho min aina jita. Kalau Arab pasaran minin jit. Jibisai. Itulah jibisahi. Artinya a'tinisahi. Artinya aku minta sebutin teh. Jadi sama tadi Hamastas itu bahasa orang biasanya Hamsata Asyara. Gara-gara bakal karsan kayak itu kada jadi belanja sini. Arabnya mua orang kita mua. Jadi perlu ya. Jadi orang Arabnya jadi jemaah haji nang jemaah haji reguler ulun julungi buku bahasa Arab pasaran. Ulun ada spesial bahasa Arab pasaran, ada bukunya. Ulun julungi seperti seorang. Supaya apa? Supaya bisa pian tatar kupih barang julun. Jadi kan ada juga ini bahasa Arabnya. Kalau lamunnya pian reguler ini pian kan lawas. Kemudian nang pembimbingnya takalnya ada nang bungul juga. Ini nama boleh. Nang kada biasa disuruh bawa ya di Madinah aja guru aja di mana guru jalan mbak itu di mana guru ayo Pak tuh nah jadi tuh Masjid Ali di suruhnya ya lah guru cek bakti guru mau jonti itu Masjid Ali ya jalan kubur bakti doang jangan Pak bapak pemerintah ada pernah juga ke Makkah ya lah. Nah apa orang harusnya lah membimbing ini nambah pengalaman. Nambah pengalaman nyaman menunjukkan ini nanti suruh ada pengalaman bawa ke sini gak bisa apa sasat menyesatakan dirinya pasti ya ini namanya agama itu harapan bisa lah ya bisa lah. Nah Tan'im adalah Tan'im ini ya Masjid Aisyah anak yang tulisnya di bawah bisa aja Tan'im ya Masjid Aisyah itu nang taparak Tan'im. Yang kedua di Makkah itu adalah tempat miqat Ja'ranah. Ini kurang lebih 22 kilo Ja'ranah. Adiknya baca Ju'ranah. Namanya nang bujur aja kada dulunya. Nang salah namanya nang kada percaya. Nang ketiga di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kurang lebih 40 kilo. Nah, Hudaybiyah. Cuma kalau umrahnya Bandung sampai ke sana Bandung kada ya kalau itu syukur. Hah? Mang tadi kada sampai ke sana. Ya belum puasa ulun kok Iwan. Ayo tak alih ini kan ini masuk luar perbatasan luar. Nang tajauh lagi mana pulang? Ka Taif. Yalah, Taif. Apa ngarannya Taif? Apa ya? Bukan ingat juga lah. Kan ingat kan kata-kata ingat tuh lah. Bukan bisa kapian. Nah, jangan bawa ya. Taif, tempat miqat di Taif ngarannya Qarnul Manazil. Nah, catat yang begini lah. Tempat miqat di Taif ngarannya Qarnul Manazil.
takutnya yang jemaah kena. Apakah nama tempat mereka di Taif? Angkat tangan. Soalnya apa? Kadiknya berita. Karnul mana? Zil. Itu Taif. Karnul. Mana Zil? Itu tempat mereka di Taif. Taif maka kurang lebih 100 kilo. Itu. Nah, itu basilah katanya. Kurang lebih. Itu jalurnya dua. Nah, ada jalur lewat gunung, itu yang jalurnya kayak arah Samarinda kan belok banget, itu belok lagi. Oh, cuma indah kan menanya di bawah jurang, masya Allah bagus. Nah, dia mau nomor mau kan, teler. Nah, jadi kalau tapi bila masuk ke sana kalau bisa buruk kan maunya stop polisi. Kenapa kalau membagikan jalan keluar? Akhirnya nang motor halus apalah nang motor kijang adalah beriakannya. Masya Allah. Kalau melewat nang gunung tadi kurang lebih 80 kilo. Kalau lewat jalan yang melewati Arafah 100 kiloan. Alhamdulillah beberapa kali. Bahkan ulun juga sampai ke Taif itu sampai ke tempat kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ini yaitu kampung yang nyusul Nabi sih Pak, Kalimatus Sa'diyah. Nah, jadi Nabi kita lagi kecil, lagi bayi dibawa oleh Kalimatus Sa'diyah ke kampung Bani Sa'ad namanya. Di mana Taif, dari kota Taif naik ke atas lagi 50 kilo. Atas lagi 50 kilo. Nah, situ kan Masya Allah. Kalau musim bulan Januari, Februari kan itu musim dingin kan, dingin bener kan. Bulan pernah atau yang sebelum pandemi, bulan Februari membawa jemaah, ngutus hendak bawa ke sana, Masya Allah dinginnya, berangkatnya jam 4 subuh. Jemaah situ kan sopirnya orang-orang Yanawani, ya pergi ya. Nah, ulun tahu ada orang Pakistan tahu. Talinya kulitnya pian ada regia maaf supir tadi pindah pucat ke muslim ya tasuk ya lihat tuh nak kayak pergi ya tanah aja juga tanah aja jalan ada mampir muskilah jalan jadi ada jalan ngapa aja nih nah sampai sana lewat aja kadang melihatnya wah itu apa alam itu kuai daripada Jepang kisah-kisahnya aja kalau ya tanah aja paling sekalian apa lewat aja orang diperiksa amin terus oh ya itu kue jadi tahu orang Indonesia orang Pakistan jalan kalau yang tadi juga biar orang yang sebelum puasa tadi orang bawa jemaah di Madinah ulun bawa ke Badar. Kemudian ulun bawa pulang jemaah karena jemaah hendak bailang ke orang tua Nabi. Nah, ini orang-orangnya yang pernah nama Nabi siapa? Siti Aminah. Itu kuburnya di Abwa. Mulai Madinah kurang lebih 250 kilo. Itu tadi taksinya 9 rial. So, ya, ke sana. Begitu sampai di sana sekalinya buat mubahis nih haram ya kan kada boleh mahalnya. Jadi ada buat Pakistan buat India anak asana juga kada bolehnya boleh orang lawannya ya pandiri terus ini gitu pandiri sekalinya dapat masalah ayo halasnya auto ya rohnya ya palingnya dia membawa padakannya ini kuburnya nah jadi hanya orang Pakistan tadi biar lakas menuju 4 menyasi ambil juga 4 naik ke atas juga. Nah bahkan apa juga sekalinya nama bahis tadi manjulungnya bunyi pulang nah kalah gurunya kamu bahisnya kalah kita guru aja dibajakan pak guru aja tanah aja jurgan. Cuma karena taniannya sudah julun kita sampaikan kita julun. Kadang mabahis cuman bukan mengalasar ada juga dibalik ada maunya. Hanya beban ya kan beban Wahabi. Ya kan kuburnya itu biar naik gunung lumayan biar orangnya enak lah. Belum puasa kada tahannya tambah tahun puasa naik gunung sampai di gunung hanya kubur sidin masyaallah. Alhamdulillah ulun
tahu murah hanya ini juga. Hah? Orang tawakalan juga tawakalan. Ada supirnya. Supir atau orang tua di Madinah kan. Tahu juga tahu kapan dia ini anak aja, jangan tahu jangan lah. Nah, dia sampai sana bingung juga, tahun dari tahun. Palingnya ke sana saya dihadang murah. Bapak itu. Yang Joni. Pokoknya ngarannya sudah kuat, hati sudah belum mandiri terus lah. Kalau bisa bahasa Arabnya habis yang muncul bahasa Indonesia. Jadi ukur suci lagi harinya akon. Ayo tahu ya. Terus enak ya. Kita jalan ke sana aja. Ya akon, ini bawa pulang. Ya kalah sana ya. Enak aja kabarnya. Insyaallah. Mengajang-layang apa nih? Jadi di Taif. Jadi itu dari ke atas, itu namanya kampung Bani Sa'ad. Nah, cuma di sana aja Mbak Yola. Itu ada buliknya tadi. Jadi kalau hendak ke sana itu harus jam 4 subuh. Jadi buliknya langsung pulang. Itu biasanya Allah tuh kan. Nah, ini mana pecahnya luas. Kalau Pak Allah. Sedikit pengalaman. Nah, jadi kalau di Taif tempat mikatnya Qarnul Manazil. Jadi rukun umrah yang pertama adalah baniyat atau ihram daripada tempat mikat. Di Madinah tempat mikatnya di Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah. Di Makkah tempat mikatnya Tanaim atau Masjid Aisyah. Ja'ranah atau Hudaybiyah. Kalau di Taif namanya Qarnul Manazil. Oke, ingat lebih pula. Kemudian rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Tawaf. Di mana tawafnya? Di Baitullah. Tawaf. Ini rukun lah. Apabila ada tawaf, maka ada sah umrahnya. Yang ketiga sa'i. Sa'i. Di mana sa'i? Di tempat sa'i mulainya Safa, dihabisnya di Marwah. Safa Marwah sekali, Marwah Safa sekali, Safa Marwah. Jadi habisnya di Bukit Marwah. Itu namanya sa'i. Berapa kali sa'i? 7 kali bolak-balik. Kemudian setelah sa'i, kemudian bercukur atau tahallul. Di mana cukurnya tadi? Nah, di Marwah. Bila sudah umpamanya adalah ini pasaian. Nah, di sini Safa, di Marwah. Nah, Safa ke sini sekali, Marwah. Ini ke sini sekali 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habisnya di Marwah. Ya, ada yang salah paham. Nah, ini ke sini sekali. Ini sekali. Jadi habisnya apa? Di sini pulang. Yaitu hendak dibawa yang kedua kali berumrah. Ada lagi gue juga kauduhan gue. Kenapa kasih sini? Saingan tadi kejauhan. Kedua kali jadinya. Kenapa? Sebab ada tujuh pemandangannya. Waktu belajar, jadi sambil depan juga, sambil ngantukan. Nah, jadi salah paham. Ngarannya saya tadi bila dari Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali, jadi habisnya di Bukit Marwah. Kemudian cukur tadi deh. Nah, jadi kena imbas sudah sa'i, sarai kena nah rambut pian, nah kepala, nah abu ya merasakan kena, nah kita sedikit kena ya. Imbas sudah cukur, nang kalimat tertib, habis sudah gawian umrah. Jadi umrah tuh simpel, jagawiannya lah, simpel, ringkas. Jadi pertama ambil miqat, belum boleh kesimpulannya umrah. Pertama ambil miqat. Kalau pian sudah di Makkah, kena mandi ihram di hotel. Keterangannya lah, nang simpelnya, nang ringkasnya. Bila pian sudah di Makkah, nah, kalau pian di Madinah dulu, bayangkan umpamanya di Madinah. Jadi kalau di Madinah Bapak Ibu umpamanya anggaplah hari ini kita masih pagi. Jadi alangkah bagusnya mandi ihram sebelum zuhur. Nah, sebelum zuhur mandian dulu kena.
Lalu kita zuhurnya ke masjid. Pian kerjakanlah sembahyang zuhur itu jamak tamam. Nah, zuhurnya 4 lawan imam berjamaah 4 rakaat, jamaah tamam itu 4 rakaat. Ina begitu setelah selesai berjamaah lawan imam di masjid, kemudian kita berdiri saurangan kerjakan asar pulang. Aku sama yang fardu zuhur 4 rakaat dikumpulkan kepada asar mengikut imam. 4 rakaat itu namanya jamaah tamam. Sudah selesai jamaah 4 imam saurangan, lamun kita banyak kawan, ada gurunya lah, jadi gurunya lah berjamaah. Nah, jadi di belakang, yuk kita asar pulang, gawi pulang. Aku sama yang fardu asar 4 rakaat dikumpulkan kepada zuhur ngikut imam. 4 rakaat salam. Nah, jadi nampak sudah menggawi jamaah tamam. Seandainya yang di perjalanan sekarang ada ya, kalau kan mau di sana tuh kada kayak di sini banyak masjid. Nah, orang padang pasir atau apa-apakah ngalihkan sembahyang sudah ambil nang apa ada diskon Allah Taala boleh menjamak. Nah, jadi karena belum di dalam perjalanan maka kerjakan ngarannya jamak tamam kada jamak kasar. Kalau jamak kasar tuh ngarannya adalah diringkas yang asalnya 4 menjadi 2. Kalau jamak tamam 4 tetap 4. Kemudian setelah pian sembahyang zuhur boleh ke hotel pian makanan. Nah, makanan setelah makanan pasang ihram di kamar masing-masing. Ulun karasi jemaah pasang ihram. Sekalinya pian ada nama ngaras mantang-mantang sudah rancak berangkat umrah. Ulun gurue kenaja gurue memasang ihram di Bir Ali kena. Ngarang orang itu lah, ayo sudah kena dak tafahu julun. Ayo sekalinya apa yang terjadi begitu sampai di Bir Ali biar nang mengaras tadi orang tadi ras nang karas sana manang. Sampai di sana langsung lapor guru karena kau ini guru jar kayak ihram halus gak guru halus gak berdiri manipang julun. Napa biar ini bukan tambah kain tapi kan tambah anu putih julun. Kebetulan si din ini andak ihram betatnya lah anu putih. Ini udah ada pembagian nih kan nanti mandi betatnya sama paru putih. Ndak gasak gasak si din buat dikira kain ihram. Buat untuk bobo hendak memasang halus. Ampun, nah ini julun nantinya julun pian masih abjad pembimbing julun. Nah pian apa? Untung ada yang berjual julun ya kalau. Nah pian apa? Amannya apa? Sudah pakai ihram di hotel. Lamun masih memasang ihram aja, bapak ibu masih bebas pantangan ihram. Ya, ingat. Kalau selama kita belum berniat umrah, itu masih bebas larangan ihram. Masih hanya mandi ihram, masih ihram, anak apa aja boleh. Nih, anak mau beli ke kamar mau ambil berkat pulang kan bapak? Kalau orang masih lambat gini, beli pulang. Apa namanya? Iya, belum berniat lagi kan? Kalau memakai ihram aja, nang kada boleh itu, nang larangan ihram berlaku nih bila sudah sahajaku berumrah dan ihram aku dengan dia perbuatan Allah Taala, nah habis itu nang berlaku larangan. Ya, ini nang dikiranya nang mulai nang memasang ihram ini larangan adalah. Oke, jelas bagi bola. Nah, jadi ini nang simpelnya, nang gasnya. Jadi umpamanya pian sudah di Makkah saat ini. Di Makkah pian hendak berumrah. Ya, hendak berumrah pian kalau pian mandi di hotel. Nawaitul ghusla di sini ada dibacakan lil ihrami bil umrati sunnatan lillahi taala. Sahaja kau mandi ihram untuk umrah sunat karena Allah taala. Nah, di sini ada juga nih kaifiat manasik bajunya apa main hati kita. Tolong sedikit buka sedikit. Buka. Nah, ini halaman 9. Nah, ada kalau
tatkala mandi sunat ihram ulun kadang baca semua. Enggak punya jangan baca semua lah. Tatkala mandi sunat ihram berniat ingat dia. Ada kalau adalah halaman 9. Ya. Nomor 2. Nah, yang nomor 2 di bawah tengah-tengah. Nah ini kan lah, kan setiap anda umrah bapak ibu kena ada mandi ihram. Nah, kalau nang berniat nawaitul husla lil ihrami bil umrati sunatan lillahi taala. Ini nang zahir dulu. Sahaja pemain ihram untuk umrah sunat karena Allah. Nah apa di dalam hati pada ketika mandi nih? Pada ketika mandi bapak ibu apa di dalam hati? Nah, apa jadinya? Hai Tuhanku, bersuci aku daripada daki, kotoran dan cemar-cemar. Maka sucikanlah badanku daripada daki dan cemar-cemar dosa kecil dan besar, lahir dan batin, terhadap Engkau ya Allah dan terhadap makhluk sekaliannya. Itu mainan hatinya. Ujar bahasa kitanya ya Allah, nah sebagaimana pian nih membersihkan ulun, kita mandikan bersih kalau daripada segala macam kotoran dan najis, bersihkan pulangnya zahir batin ulun daripada segala dosa, baik dosa kepada pian atau dosa kepada seluruh makhluk pian bertaat. Kalau hati kita nih kepandir, nah kayak pian baca nak, ya Tuhanku, hai Tuhanku, bersuci aku daripada daki, kotoran dan cemar-cemar, maka sucikanlah badanku daripada daki dan cemar-cemar dosa kecil dan besar, lahir dan batin, terhadap Engkau ya Allah dan terhadap makhluk sekaliannya. Itu pada ketika sambil ngubah mandi, itu babi mau niatnya mandi ihram. Nah, ini sedikit pulang. Hakikat berniat ihram. Nah, hakikat berniat ihram, yakni ingat ia akan Allah Ta'ala, hai Tuhanku, seperti Engkau menetapkan aku dengan pakaian ini, tetapkanlah olehmu daripadaku pada mengerjakan suruh serta perintahmu. Itulah pada ketika kita memasang kain ihram nih, ya Allah nih, sebagaimana pian nih menyuruh ulun memakai kain ihram ini, maka tetapkanlah ulun daripada menggawi apa yang pian suruh. Nah, sedikit pula itu sedikit masalah manasik batinnya. Nah sedikit yang kedua belumlah pada ketika membaca talbiyah, nah, membaca talbiyah kan pian adalah bila sudah berniat nawaitu umrata, itu kita disunatakan memperbanyak talbiyah. Apa niat talbiyah dalam hati? Nah, yaitu adalah ingat menyahut atau menjawab panggilan Allah Ta'ala dan Rasulnya atas kita dengan syukur dan ikhlas hati kita. Maka itu Bapak Ibu pada ketika pian membaca talbiyah nang labbaik Allahumma labbaik, hati pian berpanggil Bapak Ibu adalah menjawab panggilan Allah dan panggilan Rasulullah. Ini dengan perasaan gembira, dengan perasaan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah karena kita sudah Bapak Ibu menjadi tamunya Allah. Nah, itu. Jadi kada kusung pada ketika membaca talbiyah. Nah, itulah hati kita nih Bapak Dir. Nya kada dibaca kada, penting ingat aja. Manasik batin nih, ingat jenah ianya. Nah, itu pian bisa dikenal lah. Mau baca semuanya nih pian. Kada cukup maksudnya. Jadi itu pasti ada pian baca orangnya lah kan. Enggak ada bang, tak gunakan jenah. Ada jenah semuanya lah. Nah, oke. Contohnya lah. Jadi mandi ihram, kemudian pasang ihram, juga nih. Kan tadi angkat dari Makkah kita ini. Mana pasang ihram, kemudian berangkat kita ke tempat Mekah, umpamanya para kerja beralih. Begitu sampai di beralih, masuk ke masjid, ya. 30. Kembali pulang lah. Nah, aja tetap aja 828 tetap ya. Nah, ini masih itulah. Ini Allah masih ngelangkan ringkasan aja. Yo nang Allah ringkasakan nang gawean umrah nih, ringkasnya. Nang sama 28 tadi, nang rukun umrah tadi, nang ringkasannya. Jadi ringkasannya pian sudah memakai ihram,
Gimana tadi makanya di hotel aja. Sudah mandi, pasang ihram, berangkat pian menuju tempat miqat. Terserah mana, pian Hudaybiyah, hendak kanul manazil, silakan. Nama nyaman parah di Tanim. Begitu sampai di Tanim atau di tempat miqat, kalau pian masuk ke masjid sembahyang tahiyatul masjid. Nah kalau di Makkah babi ibu kada ada sunat tahiyatul masjid. Nah di Makkah kada ada. Nah, ingat di Makkah tidak ada sunat tahiyatul masjid. Kalau di Madinah ada. Masjid-masjid lain ada tahiyatul masjid. Sebab kalau kita masuk masjid haram itu sunat tawaf. Karena kalau ada yang tahiyatul masjid Cina, nah, itu apa? Ada tahu sedikit. Nah, kemudian lagi pulang bapak ibu. Nah, ini banyak. Jadi habis sembahyang subuh, habis sembahyang asar itu tidak ada sembahyang sunat. Masjid yang kena hanjar betul-betul kalian di sini. Jadi sampai sana masalah sembahyang tarus sunat tarus. Nah, sembahyang sunat habis sembahyang subuh sunat, habis sembahyang asar sunat. Padahal itu adalah waktu tahrim, waktu haram. Diharamakan sembahyang sunat nang kada sebab setelah sembahyang subuh kawan setelah sembahyang asar. Itu diharamakan. Ada boleh. Nah, kecuali dia selama di sana mengqadha boleh. Nah, makanya setiap waktu mengqadha boleh. Bagus lagi Bapak Ibu, apalagi lamun kita di hari merasa banyak kategori sembahyang kan waktu lagi bujang katujuh nang berjalanan aja atau bibinya banyak tata tinggal ya kalau pada ketika biasa anak baharikan ya kalau pada menyusui anak begitu anak banyak apa anak sembahyang menangis anak menyusui sekalinya pulang ibadah sudah nang anaknya menyusu abahnya dengan korok jadi sembahyang tadinya banyak tadinya apa nah banyaknya mengqadha di sana atau pulang babi bola ada yang bertanya guru ikan reguler jadi kan kada sampai 8 hari kalau sebenarnya kada kawa arba'in kai balik kayak apa guru jan nang supaya arba'in sudah jelang pian gawi mengqadha bisa dan ada ulama yang melakukan dengan mengqadha. Kenapa? Sebab di situ kada disyaratkan itu sembahyang nang itu nang sembahyang nang waktu ini. Jadi bisa kita nang 5 waktu juga sembahyang mengqadha asal nang 5 waktu nih. Zuhur, asar, maghrib apa? Gawe terus sana sampai 40 waktu abain ngaranya. Nah, ada juga nang itu ulama nang muliakan. Jadi selama di sana bagus benar pian mengqadha sembahyang. Asal jangan mengqadha sembahyang. Mengqadha parah ya ini. Ini mengqadha artinya menggawe qadha dari. Oke Bapak Ibu lah. Jadi masuk sembahyang. Ini sunat tahiyatul masjid. Ambil alih kalau sembahyang sunat ihram. Uswal ya sunat ihram rakaataini lillahi ta'ala. Kalau mandinya tadi sahaja pemandi sunat ihram untuk umrah sunat karena Allah Ta'ala. Jangan jenalah sahaja pemandi ihram untuk ihram umrah 2 rakaat. Jadi namanya fokus sembahyang saja. Jadi sahaja pemandi ihram untuk umrah 2 rakaat. Jadi mandi ihram untuk umrah sunat karena Allah. Jadi kalau sembahyangnya sembahyang sunat ihram. Aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat karena Allah. Kemudian apabila sudah sembahyang sunat ihram hanya disebut dengan kena baniat umrah. Kayak apa niatnya? Tadi nawaitul umrata wa ahramtu biha faradhan alayya lillahi ta'ala. Itu lamun baru pertama. Nah, pertama yang berangkat faradhan alayya. Tapi yang kalau baca masukkan pertama datang ini bagus juga. Faradhan faradhan fardu wajib karena Allah. Bila sudah berihram, bila sudah berniat Bapak Ibu, maka berlakulah larangan ihram. Kita baca selanjutnya. Wajib umrah 2 perkara. Halaman 29.
sakit perut. Haus mana? Mampuk. Tanggung lagi kan aja tampet. Gimana kan? Oh nyicil juga lah. Awas lagi kan. Wajib umrah dua perkara. Apa itu wajib definisinya? Bila tak tinggal wajib babi ibu sah umrahnya, cuma wajib bayar dam. Paham babi ibu? Nah, wajib umrah definisinya bila tertinggal sah umrahnya, cuma wajib bayar dam. Apa itu wajib umrah? Yang pertama, ihram daripada tempat miqat. Memakai ihram dari tempat miqat. Sekarang bagaimana cara memasang ihram? Diperhatikan oleh Abu ya orang. Abu ya jalan dulu. Wan, ini ambil jalan bersama dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Apa latihan dulu ya?